Selamat pagi Sobat Semansa. Halo, perkenalkan aku Jepni Monica dari kelas 11 MIPA 5. Aku nomor presensi 12. Oke teman-teman, aku berasal dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kalian tahu nggak sih SMA 1 Surakarta? Pastinya tahu dong. SMA Negeri 1 Surakarta itu cukup terkenal loh di kotaku dan juga sampai nasional dengan segudang prestasinya. Oke, jadi di sini aku mau sharing nih ke teman-teman semua tentang materi pemanasan global yang ditugaskan kepadaku oleh Bapak Sihana SPD MPD selaku guru fisika. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas 4 bab dalam video kali ini. Bab yang pertama yaitu definisi pemanasan global. Bab kedua yaitu penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Dan bab yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global di bumi ini. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang definisi pemanasan global. Kalian tahu nggak sih apa itu definisi pemanasan global? Mungkin kalian pernah mendengar ya tentang istilah global warming atau pemanasan global. Kalau ada yang udah tahu, coba dong sharing ke teman-teman lewat kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bab pertama ya. Apa itu pemanasan global? Mungkin kita sering mendengar apa itu pemanasan global, tapi belum tahu artinya apa. Jadi di sini aku mau sharing tentang apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem karena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan yang ada di bumi. Wow, jadi definisi pemanasan global itu sendiri karena peningkatan suhu rata-rata ya teman-teman. Oke, masuk ke bab yang kedua yaitu penyebab global warming atau pemanasan global. Apa sih penyebab pemanasan global itu? Mungkin kita hari ini cukup merasakan panas yang cukup terik ya teman-teman. Dan bumi juga semakin panas. Nah, apa sih penyebab dari itu semua? Yang pertama, itu efek rumah kaca. Mungkin di pikiran kalian pada saat kita belum mengenal itu adalah rumah yang tertutupi oleh kaca. Dan anggapan itu salah teman-teman. Efek rumah kaca sendiri adalah CO2 yang dihasilkan dari hasil pembakaran pernafasan kita dan kegiatan yang ada di bumi seperti pembakaran bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari seperti berkendara, memasak dengan menggunakan tungku atau kayu atau mungkin pabrik. Itu merupakan hasil kegiatan yang bisa menyebabkan CO2 menyelubungi bumi dan membentuk efek rumah kaca. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik di sini bukan umpan balik tentang sepak bola ya. Umpan balik di sini itu dibagi menjadi 3. Penguapan air, penguapan awan, dan terakhir sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Penyebab yang ketiga adalah variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Ada dugaan menyatakan bahwa variasi matahari disebabkan oleh perubahan awan. Ketiga hal itulah yang menyebabkan pemanasan global. Nah teman-teman, jadi tahu kan apa penyebab pemanasan global itu sendiri? Nah oke. Tanpa menunggu lama-lama, kita akan masuk ke bab 3, yaitu dampak pemanasan global. Oke, jadi kalian tahu nggak sih kenapa pemanasan global sangat berbahaya bagi manusia? Ya, karena cuaca yang ekstrim menyebabkan tubuh kita sering lemah dan mudah terserang penyakit. Maka dari itu, pemanasan global sangat berbahaya bagi kita manusia atau bahkan tumbuhan lain, hewan, dan juga makhluk hidup yang lain. Oke teman-teman, jadi dampak apa sih
yang disebabkan oleh pemanasan global. Satu, adalah iklim tidak stabil. Beberapa daerah akan mulai mengalami pemanasan yang cukup ekstrim, dan juga beberapa daerah yang tertutup salju kini terlihat karena beberapa salju dan es mulai mencair. Yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut. Kenapa bisa meningkat? Karena banyak dari salju, kepingan es, dan beberapa dari daerah kutub yang mengalami masa pencairan karena pemanasan global ini. Dan pemanasan global sendiri bisa berdampak pada kehilangannya ekosistem terhadap beruang kutub, penguin, dan beberapa binatang yang hidup di daerah kutub. Dan yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Di beberapa daerah mungkin akan mengalami keuntungan karena akan mengalami fase hujan yang lebih lama, tetapi di beberapa daerah pula akan mengalami kekeringan karena panas yang cukup ekstrim. Dan yang keempat adalah gangguan ekologi. Mungkin kita merasa tidak nyaman karena terlalu panas yang menyebabkan kita terhambat dalam melakukan segala aktivitas. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Hewan akan memulai imigrasi ke tempat yang lebih sejuk untuk menghindari pemanasan yang cukup ekstrim ini. Dan juga tumbuhan akan bertumbuh ke tempat yang lebih baik dan bertumbuh condong ke arah yang dimana tidak ada atau minimnya panas dari matahari itu sendiri. Oke, jadi cukup mengerikan bukan dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global ini. Jadi kita gimana nih cara agar pemanasan global di bumi ini menjadi berkurang, atau gimana sih cara kita meminimalisir pemanasan global itu sendiri? Jadi langsung saja kita akan masuk ke bab 4, yaitu bagaimana cara menanggulangi pemanasan global yang ada di bumi ini. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu meliputi 1. Konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat berupa reboisasi atau penghijauan terhadap hutan-hutan atau lahan-lahan yang gundul akibat penebangan liar. Mungkin reboisasi sendiri dapat kita bentuk dari lingkungan rumah ya teman-teman. Contohnya dengan menanam tanaman di sekitar pekarangan rumah, atau kita melakukan reboisasi di lingkungan sekolah, di mana kita bisa menanam tanaman hias ataupun tanaman-tanaman yang mengurangi panas pada lingkungan sekolah. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan bahan bakar alternatif. Kita bisa mengganti bahan bakar dari minyak bumi, batu bara menjadi bahan bakar alternatif yang mungkin dapat menanggulangi pemanasan global ini, seperti matahari, air, ataupun angin. Upaya yang ketiga yaitu dengan daur ulang dan efisiensi energi. Dengan mendaur ulang, kita mengurangi sampah-sampah yang bisa mengakibatkan beberapa orang membakarnya, yang menyebabkan polusi udara semakin bertambah dan menyebabkan efek rumah kaca semakin menebal. Itu juga dapat menimbulkan pemanasan global ya. Dan yang keempat adalah sosialisasi terhadap pentingnya kita untuk menjaga bumi ini agar tidak terus-menerus terjadi pemanasan global yang berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu 4 bab yang sudah kita bahas dalam video kali ini. Kesimpulannya, jika kita tidak ingin bumi semakin memanas dan pemanasan semakin memburuk, ayo teman-teman kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dimulai dengan hal-hal kecil seperti menanam pohon di pekarangan rumah kita ya. Dan jangan lupa kita juga harus peka terhadap pemanasan global itu sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi ini aku mau menyiram tanamanku dulu, yang merupakan salah satu cara untuk meminimalisir pemanasan global yang ada di bumi kita.
Nah, teman-teman, itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir pemanasan global, yaitu dengan merawat tanaman kita. Rawatlah tanaman kita dengan sepenuh hati, dan jangan lupa disiram setiap pagi dan sore ya teman-teman. Oke. Wah, nggak nyangka kita sudah ada di penghujung video ya. Jadi cukup sekian sharing yang bisa aku sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Oke, cukup dari aku. Jalan-jalan pergi ke Belanda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Terima kasih Sobat Semansa.